Oke, sekarang balik lagi ke channel gua. Sekarang gua mau bikin kita belajar tentang ini SQL client-nya. Kalian bisa download, itu samain aja sama saya adalah XAMPP. Oke, baik. Sekarang bakal dibuka dulu XAMPP-nya. Nah, ini XAMPP. Jadi di XAMPP ini tuh kita nanti ada pilihan kan, dia ada Apache dan MySQL. Ini kita harus aktifin, dia ada configuration-nya. Mungkin kalian bisa cari tutorial configuration XAMPP di tempat lain. Oke ya, ini langsung saja gue start, dan ini gue start. Biasanya tuh dia portnya, kalau misalnya nggak bisa, portnya harus diganti-ganti. Jadi ini kebetulan gue pakai yang 3306, kadang tuh ada yang 3307, tergantung PC-nya sih sebenarnya, tergantung config dari PC-nya. Makanya itu bisa dicek nanti di tutorial-tutorialnya, banyak kok itu. Oke, lanjut. Nah sekarang kita langsung aja, ini klik yang admin. Waktu klik yang admin, kita bakal langsung ke localhost phpMyAdmin. Nah, gue di sini bakal ngajarin bagaimana kita nge-create database-nya dulu, ya kan? Oh ya, sebelum itu sebenarnya di di SQL tuh perintahnya tuh dibagi 3. Dia ada namanya DDL. DDL itu sebenarnya sejenis dari yang berkaitan dengan pembuatan struktur table. Jadi kalian mau create, mau drop, mau alter, atau mau rename table, itu masuknya adalah DDL, yaitu Data Definition Language. Yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah data yang masuknya tuh untuk memperbarui data, untuk melihat data, untuk menyimpan data, untuk menghapus data. Jadi fungsi DML ini adalah select, insert, delete, update. Itu termasuk dalam DML. Ini konsepnya sama ya, MySQL, Oracle, itu pasti ada DDL dan DML. Lalu yang ketiga adalah DCL, Data Control Language. Data Control Language itu SQL yang berkaitan dengan manajemen hak akses. Jadi ini kita bisa ada namanya itu grant. Nanti kita akan belajar grant. Grant adalah hak akses yang diberikan dari admin nih. Misalkan bisa dibuka, kita buat prosedur atau function, bisa dibuka di tempat lain. Table ini tidak bisa dibuka oleh user ini gitu loh. Itu bisa, itu namanya grant dan revoke. Itu nanti juga kita akan belajar, tapi itu akan di versi lanjutannya. Oke. Lalu yang dasar-dasar kayak gitu gue anggap kalian udah bisa. Sekarang kita langsung aja prakteknya. Dalam prakteknya kita sebenarnya untuk nge-create database bisa langsung klik new. Tapi kita bakal dengan query aja ya, create database-nya. Ini sintak yang dipakai dalam MySQL dan Oracle agak sedikit berbeda. Contohnya karena dia sifat log ini juga beda. Kalau di Oracle itu dia berdasarkan skema, kalau di sini berdasarkan user. Oke, sekarang kita lanjut. Create database. Misalkan nama database-nya apa? Misalkan database-nya mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Nih go. Nah, ini kita udah berhasil nge-create database yang bernama mahasiswa. Jadi untuk bisa dilihat di samping kiri sini ada mahasiswa. Lalu database mahasiswa. Nah, sekarang yang mau gue lakukan adalah, kan kalau di sini
kita agak ribet ya, maksudnya ini harus struktur, dia ada SQL, ada search, ada query, ada export, ada import. Nah, gua di sini memakai tools editor yang bernama Toad. Nanti Toad for MySQL 7.3. Nanti untuk link downloadnya gua taruh di bawah di deskripsi. Ini gue bisa langsung masuk ke editor Toad. Nah, ini freeware ya. Lanjut, ini kita never aja. Ini untuk, jadi sebenarnya gue pakai versi lamanya 7.3 dan ini ada versi barunya 8.0, tapi gue masih tetap pakai yang lama aja dulu. Oke. Nah, di sini connectionnya kita ini apa namanya? Kita harus login lagi. Jadi loginnya tuh biasanya untuk hostnya isi localhost, untuk usernya isi root, passwordnya itu biasanya kosong kalau belum kalian setting. Ini masih settingan awal dari PHP MyAdminnya sih. Nah, database-nya masukin nama database yang tadi kita buat, mahasiswa. Oke, lalu kita connect. Nah, ini adalah database mahasiswa. Jadi di sini sebenarnya database mahasiswa ini masih benar-benar kosong karena masih baru dibuat. Yang pertama kita pelajarin adalah bagaimana cara kita membuat table. Oke. Sekarang kita bakal membuat table. Caranya adalah dengan sintak create table. Jadi misalkan kita mau create table, misalkan nama tablenya apa nih? Misalkan data mahasiswa. Lalu kita harus buka tutup kurung. Nah, misalnya mahasiswa itu punya atribut apa aja? Misalkan ada name dalam kurung. Nah, ini kita harus isi ininya apa namanya, char 10 adalah tipe datanya. Jadi tipe data dari name adalah char dan 10 artinya adalah 10 byte. Maksudnya panjang dari char itu sendiri 10. Jadi kalau ketika kita input si name itu adalah 11, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0, itu waktu dia insert bakal error karena name ini hanya sampai 10, itu dibatasin. Jadi sebenarnya di sini ada dua untuk variabel ini, antara char dan varchar. Bedanya kalau char itu ketika kita isi 10 lalu kita input hanya 1 byte, tetap dia itunya 10 byte penyimpanannya. Tapi ketika kita pakai varchar, memang dia flexibility-nya lebih bagus. Jadi ketika kita varchar 10 lalu kita ketikkan 1, kita insert data 1, itu yang disimpan adalah hanya 1 byte. Itu perbedaannya. Jadi gue lebih senang sebenarnya pakai char yang walaupun disimpan 10, itu memungkinkan lebih cepat sih sebenarnya. Itu bisa dibaca-baca di tempat lain sih. Oke, lanjut. Kita butuh, mahasiswa itu pasti punya nama. Nama itu biasanya lebih panjang daripada name. Oke, kita isi 20 misalkan namanya. Lalu umur. Mahasiswa pasti punya umur. In adalah integer. Sebenarnya di sini bisa pakai num, tapi kalau gue pakai in tadi sama kayak char, dia byte-nya udah ditentukan gitu. Jadi gue nggak perlu tulis berapa byte untuk in. Lalu pasti dia punya jurusan itu char 30, misalkan 20 saja deh. Nah,
Kalau di Toad kalian harus lihat nih, kita klik editor lalu execute SQL. Nah, ini execute current statement. Jadi kalau mau create table adalah execute current statement. Jadi kita harus F9. Oke, kita F9 sekarang. Nah, ini tabel kita udah jadi, yaitu tabel data mahasiswa. Bagaimana cara memastikannya? Sekarang ini kita hapus dulu sintaknya, lalu kita tulis select bintang from data mahasiswa, from select bintang from data mahasiswa. Nah, ini tabelnya udah ada. Jadi kalau misalkan belum ada, pasti error seperti ini nih. Nah, tabel mahasiswa data mahasiswa 1 doesn't exist. Itu artinya si database ini tidak ada tidak ada tabel bernama data mahasiswa 1, tapi yang ada adalah ini. Nah, ini kita udah keisi kan? Dia ada NIM, ada nama, ada umur, dan ada jurusan. Oke. Sekarang kita bikin satu tabel lagi. Misalkan create tabel jurusan F. Ini misalkan adalah data master dari jurusan itu sendiri. Oke. Jurusan. Misalkan kita bikin kode jurusan, itu boleh pakai char, lalu deskripsinya itu juga pakai char, misalkan carnya 100. Nah, ini kita udah berhasil ngebuat. Jadi kita tadi ada 2 tabel. Kalau mau memastikan lebih detail lagi, sebenarnya bisa dari sini, dari database mahasiswa ini. Kita refresh aja. Nah, ini dia di sini dia udah punya 2 tabel kita. Yang artinya kita udah punya tabel data mahasiswa dan jurusan. Oke. Lalu selanjutnya kita akan insert data ke dalam tabel data mahasiswa. Jadi gini caranya. Kita bisa pakai sintak yang insert into. Jadi insert into ini fungsinya adalah untuk menginsert data ke suatu table. Oke. Insert into, nama tabelnya adalah tadi data nama tabelnya adalah data mahasiswa. Data mahasiswa. Lalu value-nya adalah jadi kita harus benar-benar tahu urutan dari si struktur tabel dari data mahasiswa ini. Nih. Nah, ini kan dia ada pertama dan NIM. Jadi misalkan NIM-nya tadi 10 ya. Misalnya NIM pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu namanya misalkan Dandika Iksan.
umurnya misalkan adalah 27. Untuk number kita bisa kayak gini aja ya, karena ini bukan karakter. Lalu terakhir jurusan, misalnya jurusan, oh ya jurusan ini misalkan kode, misalkan FINF, kodenya adalah ini. Nah ini kita bisa langsung execute F9. Nah ini kita bisa lihat nih, you have an error, syntax check the manual for. Oke. Nah, ini kan error nih. Sebenarnya kita bisa lihat langsung nih cara. Ini dia nih. SQL. Nih kita bisa pakai di sini ada fungsi namanya insert data mahasiswa. Struktur. Browse. Nah ini bisa nih insert. Nah ini sebenarnya gini ya. Dan Dika Iksan misalnya 26, ini misalnya FNF. Nah nih kalau mau ngelihat preview skin, nah ini dia nih. Oh sorry, gue kurang ininya nih. Nah ini dia, ini udah berhasil. Lalu jangan lupa harus selalu di commit setelah setelah insert data. Nih commitnya cukup gini aja sebenarnya. Nah ini dia, commitnya udah oke. Kalau ini null row effect, artinya commit itu di sini gue setting adalah auto commit. Jadi setelah kita insert atau delete data, itu dia otomatis auto commit. Tapi bisa dibikin off. Jadi ketika kita insert data lalu kita salah, itu kita bisa rollback. Karena kalau seperti ini kita nggak bisa rollback langsung. Oke. Lalu bagaimana cara kita ngelihat datanya? Itu kita cukup select bintang from data mahasiswa. Cukup seperti ini sebenarnya. Nah ini dia. Nah ini dia. Ini ke insert 2 data ya. Oke. Jadi kita kalau misalnya ini mau nge-delete datanya, delete data mahasiswa, ini bisa langsung delete seperti ini. Oke, ini kita delete. Sebentar. Jadi gue juga kurang. Nah ini kita bisa langsung delete seperti ini. Nah ini langsung ke delete, 2 row yang ke delete. Sekarang ini isinya udah kosong. Oke. Jadi intinya adalah yang atas insert dan delete ini adalah termasuk dalam kategori DDL, Data Definition Language, karena dia fungsinya untuk
insert, delete, dan select ini adalah insert dan delete-nya adalah DML karena dia data manipulation language, dia untuk patching data sih intinya. Untuk yang terakhir nih, kita kan udah select data. Nah, oke, ini kita kita copy, kita buat 3 sebenarnya bisa begini. Sebenarnya ini kita bisa auto increment, tapi nanti akan diajarin di part berikutnya. Misalkan yang kedua adalah namanya Ahmad Budiman, lalu Anissa, lalu misalkan adalah Deska Amalia, lalu Fahrizal, lalu Dimas Ihsan, lalu Rafki Dewanto. Misalkan seperti ini. Lalu kodenya ada yang kita ubah adalah misalkan dia fakultas ilmu FIMB misalkan, lalu ada lagi FIIS misalkan gini, lalu gini, lalu gini. Nah, ini langsung kita execute. Oke, berarti harusnya data di sini ada 7. Kita cek sekarang. Kita ulang ya, karena tadi ke execute semua sih. Ini bahaya nih. Oke. Nah, nih sekarang kita udah ada 7. Lalu misalkan di sini, nah ini kita bisa jadi untuk query itu sendiri sebenarnya strukturnya untuk select data itu pada prinsipnya itu hanya 3, select, from, dan where. Sebenarnya hanya 3 yang diperlukan, select, where, dan from. Select ini dimana data apa saja yang ingin kita tampilkan. Yang kedua adalah from. From adalah source-nya tuh table mana aja yang mau kita ambil si data ini. Where adalah where clause. Jadi kondisi-kondisi yang memang hanya itu saja yang diperlukan yang ingin ditampilkan gitu. Contoh, misalkan kita hanya ingin lihat nama dan umur. Fieldnya adalah nama dan umur. Lalu ini bisa kita giniin. Jadi data mahasiswa tabelnya di alias A. Jadi ini kita bisa A titik nama dan A titik umur. Nah, ini apa yang terjadi? Ini akan menampilkan nama dan umur si dalam tabel data mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua adalah where clause. Where clause adalah di sini adalah kondisi di mana kalian ingin mencari sesuatu. Misalkan kita hanya mau cari yang jurusannya hanya FINF. Seperti ini. Nah, ini bisa. Jadi yang ternyata yang jurusannya hanya FINF adalah Dandika dan Rafki Dewanto. Itu artinya
hanya 2 di data mahasiswa yang jurusannya FINF. Di sini ekuivalennya adalah sama dengan. Jadi tanda penghubungnya adalah sama dengan. Ini sebenarnya kita bisa ganti. Misalkan kita mau cari yang FINF dan FIIS. Oke, karena ada 2 data, sebenarnya bisa seperti ini. N adalah jadi kita nggak perlu where dan where cukup sekali. Lalu kalau kita mau tambahan ada where clause lainnya, tinggal ditambahkan N. Misalkan jurusan sama dengan FIIS gini. Ini sebenarnya, nah ini nggak bisa kecuali karena N ini bisa diganti OR. Nah kalau OR ini artinya logiknya adalah jurusan yang FINF atau jurusan yang FIS. Oke, tapi kalau kita pakai N adalah jurusan yang FINF dan jurusan yang FIS. Tidak mungkin ada seperti itu. Jadi ini sebenarnya seperti ini, sintaks seperti ini sama aja, kita bisa ganti dengan in di sininya, in. Nah jadinya seperti ini. Nah ini in. Jadi kalau in di sini adalah itu untuk kondisi dimana kita bisa mencari lebih dari 1 gini. Sebenarnya ini bisa ditambahkan dan seterusnya gitu, tapi karena keperluannya cuma FINF dan FIIS sehingga hanya seperti ini. Lalu bagaimana cara mencari yang misalkan mau kata-katanya hanya jurusan yang depannya FI doang, FI, bagaimana? Nah itu kita bisa pakai fungsi like gini. Ini like. Kalau kita seperti ini, artinya ini yang depannya FI. Nah ini jurusan yang depannya FI. Oke, biar tidak susah kita tambahkan jurusan. Nah ini yang depannya hanya jurusan yang depannya FI. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau ngambil nama belakangnya? Nama belakangnya misalkan mau yang MB. Artinya gini, persennya yang di depan. Ini artinya nggak peduli huruf depannya apa, yang penting belakangnya itu MB. Gini. Oke, bagaimana cara mencari yang ininya mengandung huruf IM, artinya persennya di antara hurufnya. Jadi kita cari IM, lalu persennya tuh di antara huruf IM itu, seperti ini. Nah, jadi ini nyari kata di tengah-tengah. Itu adalah fungsi like. Jadi kita udah belajar fungsi sama dengan, in, dan like. Oke, lanjut. Sekarang kita coba untuk ininya. Kita tadi buat tabel namanya adalah jurusan. Di jurusan ada kode jurusan dan ada deskripsi. Sekarang kita lihat dulu di mahasiswa, misalkan select bintang from data data mahasiswa. Nah, gini, kita mau nyari sebenarnya semua kita mau nyari, kita bisa insert kayak gini caranya. Kita mau lihat ininya jurusannya ya. Sebenarnya distinct adalah fungsi di mana ketika ada satu row dan row bawahnya sama, itu dia akan digabung. Ketika saya distinct, ini akan menjadi
seperti ini. Jadi di data mahasiswa hanya ada 3 kategori jurusan, FINF, FIMB, dan FIIS. Oke. Nah, sekarang masing-masing bisa kita insert datanya. Insert into jurusan. Values-nya adalah misalkan sesuai sama FINF Fakultas Informatika. Oke. Lalu FIMB Fakultas Manajemen Bisnis. Dan satu lagi adalah FIIS. FIIS Fakultas Industri. Oke. Sekarang di jurusan sudah ada. Jadi di jurusan sudah ada data seperti ini. Nah, ini bagaimana kita mau mengeluarkan deskripsi ini? Bagaimana kita mau mengeluarkan nama dan si deskripsi ini? Kita harus cari atribut yang nyambung antara data mahasiswa dan si jurusan itu, 2 tabel itu. Kalau kita lihat ini yang nyambung adalah kode jurusan dan jurusan pada data mahasiswa, sehingga kita bisa membuat seperti ini. Data mahasiswa kita alias A, lalu kita tambahkan tabel jurusan dan kita alias B. Kita tambahkan where clause-nya supaya dia nggak mencampur antara, karena kalau kayak gini karena kalau tanpa where clause ini, kita lihat dulu ya, dia bisa mengulang data seperti ini. Jadi ini ada 7 data dan di jurusan ada 3 data tadi kan. Kalau seperti ini saja, ini akan menghasilkan data yang mengulang, yaitu 21 data. Kita lihat ya, apakah benar. Nah, ini dia, recordnya adalah 21. Bagaimana biar data ini menampilkan secara benar dan tidak berulang? Yaitu dengan menyamakan antara jurusan dan kode jurusan. Seperti ini. Where A titik jurusan sama dengan B titik kode jurusan. Jadi di A adalah field jurusan, kita samakan dengan field kode jurusan. Lalu di sini kita tampilkan nama, dan B kita ambil dari yang tabel B dari tabel jurusan adalah deskripsinya. Untuk dari tabel data mahasiswa adalah namanya. Seperti ini. Nah, ini kan hanya 7 data, jadi memang sesuai dengan yang kita mau gitu. Untuk sampai sini sebenarnya tidak begitu susah ya. Oke, sekarang akan saya tambahkan, yaitu seperti ini. Nah, ketika ini NIM, andai kata mau diurut berdasarkan NIM dari yang terendah ke terkecil, kita bisa menggunakan adalah order by. Nah, gini, seperti ini. Kalau kita seperti ini aja, dia defaultnya adalah ascending. Seperti ini defaultnya sebenarnya. Kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya dari yang kecil jadi yang terbesar. Itu adalah default. Sama seperti kayak gini, ascending. Tapi ketika saya mau bikin dari yang besar ke yang terkecil seperti ini bisa. Nah,
atau mau diurutkan berdasarkan nama. Kalau mau diurutkan berdasarkan nama, berdasarkan absen, berarti ini seperti ini. Nah, ini akan berurut sesuai abjad nama. Untuk sampai sini seharusnya kalian udah mengerti. Lanjut, sebenarnya di SQL ini ada beberapa. Misalkan kita ingin seperti ini saja, kita bisa mengecek waktu. Sebenarnya bisa seperti ini, cek waktu. Sebenarnya kita bisa mengecek seperti ini nih. Oke, jadi seperti itu aja tutorial untuk kali ini, untuk part satunya. Nanti kalau ada yang mau ditanya dan ada yang mau belajar, silahkan hubungi lewat email aja. Nanti gue akan bikin seminggu kemudian, itu mungkin adalah part 2 nya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan like jika kalian suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.